Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami ucapkan selamat datang kembali di Takdir Channel. Sebelum video ini dimulai, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share ke teman-temannya agar video ini bermanfaat untuk orang lain. Pada video pertanian kali ini, Takdir Channel akan membagikan informasi tentang dosis penggunaan kapur dolomit pada tanah dan tanaman nilam. Nah, sahabat tani nilam, perlu diketahui bahwa tingkat kemasaman tanah untuk lahan tanaman nilam memang berbeda-beda yang jadi indikator kesuburan tanah. Nah, tingkat keasaman berkisar antara 1 sampai 14. Jika tanah memiliki pH 0 sampai 6, artinya bereaksi asam, dan yang memiliki pH antara 8 sampai 14 berarti bereaksi basa. Nah, sahabat tani nilam, tanah yang memiliki pH 7 itu artinya tanah bereaksi netral, tidak asam ataupun basa. Sahabat tani nilam, pupuk dolomit biasanya digunakan untuk menetralisir tingkat kemasaman dan meningkatkan pH tanah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah dosis atau takaran dan cara penggunaannya. Nah, untuk berbagai jenis tanaman, dosis dolomit yang dibutuhkan berbeda-beda sesuai dengan ukuran awal pH tanahnya dan tinggi pH tanah yang akan dicapai. Jika kita menginginkan pH tanah naik 1, semisal dari 5 menjadi 6, maka diperlukan 3,66 ton dolomit untuk per hektarnya. Nah, untuk menaikkan 2 dari 5 menjadi 7 pH netral, maka diperlukan 6,83 ton dolomit untuk per hektarnya. Namun yang harus diperhatikan adalah kenaikan derajat keasaman yang dipaksakan secara mendadak, maka dapat membuat tanah dan tanaman tersiksa. Sahabat tani nilam, sebaiknya pemberian dolomit pada tanah yang akan ditanami itu dilakukan secara berkala. Lalu siram rutin dengan air dan biarkan selama 2 minggu sebelum kita tanami. Sahabat tani nilam, ini juga harus mengetahui kadar pH yang dibutuhkan tanaman nilam yang akan kita tanam, karena setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan pH yang berbeda-beda. Nah, perbaikan pH tanah bisa dikatakan dapat menyelesaikan 50% masalah kesuburan tanah. Jika pH tanah belum diketahui, maka pedomannya cukup sederhana sih, yaitu dengan cara melihat tekstur tanah kering atau tidak dan keras. Maka dosis yang dibutuhkan minimal 4 ton kapur dolomit per hektar. Nah, sahabat tani nilam, berikan dosis kapur secara bertahap karena kenaikan pH tidak dapat dilakukan secara cepat. Penaburan kapur perlu dilakukan 2-3 kali dengan interval waktu 2-3 minggu. Nah, aplikasi perlu diulangi 2-3 tahun, tentunya dengan takaran yang lebih kecil, yaitu 10-15% dari dosis awal. Idealnya pengapuran dilakukan 2 minggu sebelum tanam, tepatnya saat menjelang musim hujan. Tujuannya agar tersedia cukup waktu bagi kapur untuk bereaksi dengan tanah. Nah, sahabat tani nilam, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengapuran yaitu pertama, gemburkan dan bersihkan tanah dari rumput-rumput liar atau gulma.
Langkah yang kedua, areal yang akan dikapur dibagi menjadi luasan yang lebih kecil sesuai dengan dosis pengapuran. Misalnya, dosis yang dianjurkan adalah 4 ton per hektar atau 0,4 kg per meter persegi. Luas lahan 1 hektar, berat karung dolomit per karungnya 50 kg, maka 1 karung dolomit itu dapat digunakan untuk luasan 125 meter persegi. Nah, begitulah kira-kira caranya sahabat tani nilam. Nah, langkah yang ketiga, untuk mempermudah penebaran kapur, lahan 1 hektar dibagi menjadi 40 petakan-petakan kecil supaya dengan memakai supaya mudah untuk dilakukan pengapuran. Nah, setiap petakan luasnya 250 meter persegi. Letakkan 2 karung dolomit pada setiap petakan. Barulah kapur dolomit itu ditebarkan secara merata. Nah, langkah yang keempat, setelah kapur dolomit ditebarkan, tanah kembali dicangkul. Nah, begitu sahabat tani nilam. Langkah yang kelima, pengairan setelah penebaran sangat diperlukan, khususnya jika pengapuran itu dilakukan pada saat musim kemarau. Nah, sahabat tani nilam, itulah informasi tentang dosis penggunaan kapur dolomit pada tanah dan tanaman nilam serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengapuran. Jika Anda senang dengan video ini, maka silakan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Takdir Channel, serta share kepada teman-temannya agar video ini bermanfaat kepada orang lain. Saya Takdir Channel pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.